Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan merangkai sebuah gambar rakitan, yaitu belt drive assembly, di mana kemarin sebelumnya kita sudah buat 5 komponen, yang mana yaitu pulley, lalu housing, base, shaft, ini bearing bus, shaft. Lalu nanti kita akan membuat yang namanya gear, namun tidak seperti yang kita kira gear ya, karena kita sudah dapat terbantu di menu dalam assembly. Oke, nanti juga kita akan mengambil sebuah baut dan mur di content center. Oke, seperti apa langkah-langkah dalam merakit sebuah komponen gambar belt drive assembly ini? Berikut caranya. Yang pertama, kita tekan new pada menu di atas, kita pilih metrik, lalu kita pilih yang namanya standard mm.iam. Kita tekan 1 kali, lalu kita tekan di bawah ini create. Kita tunggu prosesnya. Nah, berikut tertampil gambar atau tampilan daripada yang akan kita lakukan perakitan. Nah, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan yaitu adalah memanggil atau mengopen semua komponen yang akan dirangkai. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita tekan place di tombol ini di pojok kiri atas, kita tekan place komponen. Maka setelah kita tekan place, maka akan mengarah ke folder daripada project yang sudah kita buat di folder pelatihan ini ya. Lalu kita pilih filenya yang hendak kita akan rangkai. Yang pertama adalah housing 2, pulley 2, shaft 2, lalu bearing bush 2, base 2. Jadi menyesuaikan ya dari apa yang sudah dinamai saja. Kenapa saya tidak memakai yang ada nomor 2? Karena yang tidak ada nomornya sudah terassembly di contoh yang sebelah kiri tadi. Lalu kita pilih. Ketika kita memilih, supaya dapat terpilih semua, kita tekan tombol kontrol pada keyboard, mouse atau tombol kontrol pada keyboard atau laptop kita. Kita tekan tombol kontrol, disingkat CTRL ya. Kita tahan CTRL kalian. Lalu kita tekan mouse pada klik kiri bearing bus. Kita klik kiri lagi pada base. Kita klik kiri lagi pada housing. Kita klik kiri lagi pada pulley. Kita klik kiri lagi pada shaft. Seperti itu. Setelah kita klik kiri, kita lepas kontrol kita pada keyboard. Lalu kita lakukan yang namanya open. Kita buka. Kita klik kiri 1 kali. Maka akan tertampil gambar komponen-komponen yang sudah dibuat. Namun seperti ini kita perlu klik kiri 1 kali untuk bisa membuat komponennya menjadi tertampil di layar. Kita gunakan scroll untuk menjauhkan zoom in ya dan zoom out supaya dapat terlihat. Namun ketika kita klik kiri 1 kali tadi, masih ada bayang-bayang yang mengikuti arah kursor mouse kita. Maka kalau menghendaki pembukaan open itu ada banyak kopian, ada banyak yang dibuka, yaitu tercopy atau terduplicate secara 2, 3, 4. Maka kita tinggal tekan klik kiri 1 kali, sudah terduplicate 2 kali ya, seperti ini. Saya tekan klik kiri tadi ya. Nah, jika dikehendaki ada 2 komponen yang terduplicate atau tercopy. Untuk membatalkan perintah yang ada di sini, kita tinggal tekan ESC saja pada keyboard ya. Kita tekan ESC. Nah, maka sudah jadi. Komponen yang 5 saja yang kita gunakan. Yang ini kita hapus dulu karena kita tidak menggunakannya. Kita klik kontrol. Seperti ini, kita tahan kontrol pada keyboard. Baik,
Langkah selanjutnya yaitu kita rangkai. Sebelum kita rangkai, kita lakukan yang namanya grounded sebuah benda, ya, dimana kesemua benda ini bisa digerakkan secara bebas. Nah, kita ingin bahwasanya ada satu benda yang tidak bisa bergerak secara bebas karena nanti posisinya kita rangkai supaya ada satu benda yang dijadikan patokan. Kita buat patokan bendanya adalah base. Kita klik kiri satu kali pada base, klik kanan, lalu kita pilih grounded yang ini, kita klik kiri. Nah, maka grounded sudah tidak bisa bergerak secara bebas atau freedom. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita lakukan perangkaian terlebih dahulu, yaitu adalah housing terhadap bearing bus. Kita masukkan bearing bus ke dalam housing. Ya, sebelum kita masukkan bearing bus, kita terlebih dahulu menggunakan free move pada komponen ini. Nah, ya, kita putar menggunakan komponen ini, kita free rotate. Kita putar, kita cari lubangnya berada di mana. Oh, lubangnya ternyata di sini. Kita putar menjadi seperti ini. Harapannya lubang ini akan masuk di sini dan sekaligus poros daripada bearing bus ini akan masuk di dalam lubang housing, ya. Setelah putar selesai, kita putar seperti ini menggunakan free rotate. Kita tekan di skala arah, klik kiri atau ESC, sama saja. Lalu kita rangkai menggunakan constraint. Constraint kita klik. Nah, di sini kita gunakan yang namanya mid ya, mid. Kita letakkan sumbu pada housingnya ini, housing pada lingkaran kecil. Lalu yang kedua pada lingkaran atau lubang pada bearing bus yang ini, ya. Maka akan otomatis tersambung. Lalu kita lakukan yang namanya apply. Karena apa kok saya pilih apply? Karena prosesnya masih berlanjut. Lalu posisi ini menandakan bahwasanya lubang pada housing dan bearing bus itu sudah satu sumbu, satu garis sumbu. Langkah selanjutnya kita perlu menggaris sumbukan lagi, ya, permukaan lubang di luarnya bearing bus ini terhadap lubang di housing. Langkahnya kita tekan constraint kembali untuk mengikatnya. Kita pilih yang ini, ya, terhadap lubang housing. Nah, setelah itu selesai. Kita tekan apply atau OK, ya. Oke. Maka bearing bus sudah terpasang pada puli. Baik, setelah itu kita masukkan, kita pemberian constraint shaft terhadap bearing bus. Kita masukkan bearing bus di permukaan host ini, shaft. Sebelum kita masukkan shaft, terlebih dahulu kita cek ukurannya, yang mana yang 50 dan 40-nya di mana. Kita gunakan inspect, measure, kita pilih, ya. Kita pilih garis paling ujungnya ini terhadap ujung ini. Berarti ini 46. Berarti kalau 46, kalau kita lihat di gambar kerja, 46 berarti untuk gear, berarti di belakang permukaan yang bidang miring ini, ya, di belakang permukaan yang bidang miring. Jadi posisinya berarti ini berada di belakang. Oke, untuk lebih mudah kita lakukan free rotate pada benda ini. Kita free rotate pada benda ini karena ini tergandeng dengan bearing bus. Kita tekan bearing bus dan housingnya menggunakan kontrol. Kita free rotate. Nah, jadi seperti ini, ya. Jadi seperti ini. Lalu kita lakukan yang namanya constraint. Kita klik constraint. Kita pilih yang insert. Ya, kita klik bidang ini terhadap bidang ujung yang ini, ya, bidang ujung yang ini. Kita klik satu kali. Namun di sini kita masih memilih opposite, berarti di luar, ya, di luar, posisinya garis itu berada di luar. Namun kita pilih yang align, berarti garis itu sejajar. Nah, seperti ini, garisnya sama.
Yang kita klik tadi ketemu dengan yang kita klik tadi pada poros, ketemu dengan yang kita klik tadi pada bearing boss. Lalu selanjutnya kita tekan apply. Nah, oke. Seperti itu. Jadi yang ini adalah 46 untuk bidang untuk gear ya, untuk gear. Kita cek ya benar ya 46 untuk gear bidang miring. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lakukan perangkaian base terhadap housing. Caranya kita masukkan, kita gunakan insert, juga. Kita gunakan insert, kita pilih bidang ini. Nah, kita gunakan insert, namun di sini masih mate ya. Kita klik insert. Nah, lalu kita klik ini bidang ini terhadap ujung bidang dalam insert yang ini. Ya, karena kan masuk ya. Karena kan masuk, jadi kita pilih yang ini. Nah, posisinya masih apa? Opposite. Opposite berarti berada di luar. Nah, namun kita menginginkan satu garis, berarti align. Nah, seperti ini ya. Lalu kita lakukan yang namanya apply. Lalu kita cancel. Jadi sudah selesai. Hampir selesai. Nah, kita putar menggunakan view cube gini atau F4 pada keyboard. Kita lakukan rotate seperti ini. Oke, yang terakhir adalah pemasangan puli terhadap ini shaft, pemasangan puli terhadap shaft. Oke, kita lakukan, kita putar terlebih dahulu, kita cari pasaknya karena ini nanti pasak ini harus tegak lurus terhadap pasaknya puli terhadap pasaknya shaft. Ya, langkahnya yaitu menggunakan constraint dulu lebih dahulu seperti ini. Constraintnya ya bidang ini terhadap puli yang ini ya, terhadap lubang puli yang ini kita klik. Lalu kita lakukan OK atau apply. Kita OK saja ya, kita OK. Nah, seperti ini kita OK. Itu tadi kita menggunakan mate ya, mate. Nah, sedangkan lebih efektif kalau kita menggunakan insert ya. Kalau kita menggunakan mate, maka derajat kebebasannya masih ada. Kalau kita menggunakan insert, dia tidak ada derajat kebebasannya, hanya bisa berputar saja, seperti ini ya. Tadi sebagian besar kita sudah menggunakan insert, jadi hanya bisa berputar. Oke, setelah itu kita lakukan yang namanya ini. Kita di shaft ini kan pasti ada, kita cari di history browser bar. Nah, di sini ada insert, berarti insert yang untuk apa? Untuk housing terhadap shaft yang bagian sana ya. Nah, ini mate yang tadi. Mate yang tadi ya, diameter 50 terhadap lubang puli. Nah, ini kita delete. Namun kita gunakan yang namanya apa? Constraint. Kita pilih yang insert. Kita pilih bagian ini, bagian ujungnya ini pojok. Kita pilih bagian yang atas atau depannya ini ya. Nah, maka sudah jadi. Kita klik apply. Nah, posisi ini maka kita gunakan opposite karena posisinya adalah terluar dengan terdalam ya, seperti bukan satu garis. Kita lakukan apply. Selanjutnya kita ini pasak ini harus satu garis lurus terhadap permukaan pasaknya poros. Ya, harus satu garis lurus. Nah, caranya gimana? Nah, kita lakukan penggeledahan seperti ini ya. Kita move, kita putar sampai di lubang. Apabila tidak kelihatan, kita lakukan isolate terlebih dahulu atau divisibility sehingga tampak di sebelah mana si
posisi daripada bearing tadi, posisi daripada shaft tadi, lubang shaft itu berada ya, berada. Oke, seperti itu. Tapi untuk cara yang lebih mudah, sebelum kita lakukan insert, kita delete dahulu insert tadi. Kita lakukan yang namanya ini. Oh, tadi kan permukaan shaft ya, keliru. Permukaan shaft. Ini kan tadi puli. Nah, yang ini kita delete. Nah, kita delete dulu, seharusnya sama. Tapi ini insert yang bagian sana ya, bagian sana. Oke, kita lakukan constraint terlebih dahulu terhadap ini. Kita lakukan flush bidang ini ya. Nah, seperti itu. Bidang pada pasak bagian itu berhimpit terhadap permukaan puli yang bagian ini, ya. Nah, yang bagian itu. Oke, bagian ini. Nah, constraint lagi yang bagian ini. Kurang sedikit. Nah, ya, satu kali terhadap bidang ini. Oke, namun kita pilih yang flush, yaitu sejajar. Oke, setelah itu kita klik apply. Nah, langkahnya sudah hampir jadi. Nah, setelah ini baru kita lakukan yang namanya apa? Insert. Ini untuk memudahkan kita dalam merangkai. Ya, bidang terluar ini terhadap bidang terdalam di permukaan shaft ya. Kita pilih yang ini, jangan sampai keliru ya. Oke, setelah itu kita tekan OK atau apply, sudah selesai. Perangkaian gambar komponen belt drive assembly sudah jadi. Tinggal apa? Tinggal kita lakukan yang namanya pengambilan komponen. Namun di sini kita belum. Lubang baut pada housing masih belum tersumbu simetri terhadap base. Ya, kita lihat ya. Nah, kita lihat di sini dia masih tampak hitam, tidak berlubang ya. Kita arahkan ke front ya. Nah, di sini ya, dia masih tampak hitam. Nah, seharusnya dia harus seperti ini. Satu lubang terhadap apa? Satu garis sumbu terhadap base. Ya, kita lakukan satu saja pada lubang dari housing terhadap base. Seperti ini, kita lakukan mate. Nah, kita klik. Lalu kita klik lagi pada lubang housing. Lubang housing sudah kita klik. Lalu yang kedua kita klik lubang pada base. Ya, kelihatan ya seperti ini. Nah, kita tekan apply. Lalu maka otomatis housing tidak bisa berputar karena sudah satu garis sumbu terhadap salah satu lubang daripada base. Oke. Nah, sudah jadi. Selanjutnya, selanjutnya adalah pembuatan spur gear. Spur gear akan terpasang di bagian ini, di bagian diameter 46 ya, di bagian 46 sini. Oke, untuk membuat gear kita tidak membuat secara manual ya, kita cukup menggambar secara otomatis. Ya, otomatis menggunakan assembly. Kita lakukan yaitu menggunakan design. Di desain ini kita pilih spur gear. Nah, di desain ini kita menuju ke power transmission. Nah, kita pilih yang spur gear. Yang ini ya, spur gear. Kita klik satu kali pada spur gear. Lalu ada perintah, you must save the assembly document before creating a design oscillator component. Apakah kita save assembly ini? Iya, oke. Lalu kita kita arahkan ke folder mana? Otomatis tertuju kepada folder pelatihan ini ya, folder pelatihan. Lalu kita namai file name assembly ini apa? Kita namai menjadi spur gear 2 katakanlah ya. Lalu kita open, maka otomatis proses akan berjalan. Di mana proses akan berjalan, kita tunggu sampai keluar dialog box seperti ini, spur gear komponen generator. Di sini kita tentukan yang namanya penentuan daripada pembuatan gear. Kita lihat di gambar kerja.
Di sini tertampil di nomor 20 ini ya, tanda panah ini tertulis 24 tit 20 derajat PA. PA itu adalah pressure angle ya. PA itu adalah pressure angle, modulnya adalah 4. Lalu tebalnya adalah 28. Dari data ini kita bisa langsung buat sebuah spur gear lurus, yaitu tebalnya 28 dengan modulnya yaitu 24, pressure angle-nya 20 derajat dengan menggunakan modul 4. Kita lakukan ya. Kita lakukan. Di sini modul yang digunakan adalah 4 ya, kita pilih 4. Oke, lalu kita tekan gearnya itu adalah komponen. Kita lakukan setting parameternya. Number of teeth-nya kita buat 24 ya, 24. Tebalnya kita buat 28. Lalu di gear kedua kita biarkan menjadi no model karena awalnya adalah komponen. Kita pilih no model karena kita hanya buat satu gear. Lalu pressure angle kita buat 20 derajat. Ini otomatis derajat ya, derajat. Oke, seperti itu. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita lakukan yang namanya calculate. Kita calculate apakah sudah benar proses dari spur gearnya. Kita tunggu. Nah, lalu kita oke. Oke, ternyata sudah benar, tidak ada kendala. Lalu kita oke. Ternyata nanti dinamai seperti ini. Sub assembly-nya yaitu spur gear. Terus nama item gearnya itu spur gear 1. Oke, kita lanjut. Oke saja. Maka akan otomatis terbuat yaitu dialogs atau membentuk sendiri sebuah gambar gear. Ya, kita tunggu prosesnya ini yang berwarna hijau masih proses. Nah, ini adalah gear yang sudah kita buat menggunakan desain di power transmission, yaitu spur gear. Kita klik kiri satu kali, lalu kita ESC. Nah, di sini gear sudah terbuat. Namun di gear ini masih perlu editing lagi, editing karena gear ini mempunyai kontur. Nah, mempunyai penambahan kontur sebanyak 48 ya dari ujung. Nah, ada radiusnya, jadi kita harus buat, dan mempunyai lubang juga karena lubang dari ini karena dimasukkan di dalam poros dengan diameter 24 ya, seperti itu. Lalu juga disertai dengan lubang pasak juga. Oke, kita lakukan editing pada gear. Caranya bagaimana? Kita klik satu kali pada gear. Kita klik kiri double ya. Kita klik kiri double. Kita klik kanan. Lalu kita pilih open. Nah, dari sini kita sudah masuk ke bagian daripada komponen spur gear. Nah, spur gear. Nah, dari sini kita bisa edit spur gear sesuai dengan kehendak kita, ya, sesuai gambar kerja. Nah, gambar kerja. Kita lakukan editing, ya, gambar lingkaran di sini ya. Kita klik satu kali, kita pilih grid sketch. Ya, kita pilih grid sketch. Kita gambar di sini diameter 52 menggunakan circle 52. Kita tekan on, enter 52, lalu finish sketch. Kita extrude. Kita pilih bidang ini ya, yang di 52 tadi. Nah, ini tebalnya adalah 20 ya, 20. Oke, seperti ini. Lalu kita oke, sudah hampir jadi ya, sudah hampir jadi seperti ini permukaan daripada gear yang sudah kita buat. Lalu kita lakukan radius ya. Filetan tadi adalah radiusnya sebesar, menyesuaikan ya,
yaitu kita gunakan R5. R5 kita tekan fillet 3D pada ini. Nah, kita pilih, kita masukkan di sini parameter ketentuannya yaitu 5 mili. Kita klik bidang yang akan di fillet. Nah, ini ya. Maka akan otomatis terradius 5 mili. Lalu kita tekan OK. Oke. Selanjutnya yaitu pemilihan lubang. Pemilihan lubang. Nah, kita buat lubang di sini sekaligus pasaknya, lubang pasak dan lubang. Nah, caranya kita tinggal tekan di sini, klik satu kali, kita pilih bagian ujung yaitu Create Sketch ya. Kita pilih bagian ujung yaitu adalah Create Sketch. Kita klik satu kali, maka otomatis akan tertuju pada sketch. Dari sini kita gambar diameter 28. Kita klik circle. Kita pilih lingkaran. Kita tarik garis ukuran 28. Lalu kita buat yang namanya alur pasaknya juga di sini. Namun saya pilih menggunakan yang 2 point, rectangle yang 2 point seperti ini. Saya tarik di garis ujungnya. Nah, namun tidak saya beri ukuran secara langsung. Saya klik dimension. Ini saya tarik. Ini saya beri ukuran 8. Nah, saya beri ukuran 8, tingginya dari titik tengah ini terhadap garis ini itu adalah 3 mili. Kita 3 mili. Oke, sudah jadi. Lalu kita hapus garis yang tidak digunakan menggunakan trim. Garis mana yang tidak digunakan? Garis ini ya. Garis ini. Oke, garis ini dan garis ini. Oke, sudah terbentuk lubang dan alur pasak. Kita lakukan finish sketch. Nah, setelah itu kita extrude. Extrude yang kita gunakan adalah yang cut, yang outputnya yang ini cut ya, bukan yang join. Kita pilih cut, lalu kita pilih through all, yaitu tembus ke sana ya, tembus langsung through all sepanjang daripada tebal gear. Oke, kita lakukan langkah selanjutnya yaitu OK. Maka gear sudah jadi seperti ini, sudah dalam bentuk gear, ada penambahan tadi sedikit dan diberikan lubang beserta alur pasaknya juga. Oke, itu gear sudah jadi. Oke, selanjutnya setelah gear sudah terbuat, kita lakukan yang namanya perangkaian. Kita rangkai gear tadi menggunakan assembly. Kita buka spur gear assembly kita yang ini, spur gear 2. Oh, ini ya. Nah, posisinya gear akan otomatis terubah ya, terubah. Oh, ini tadi nama saya adalah spur gear, seharusnya kita nanti namai belt drive assembly, tidak apa-apa. Nanti kita save kembali, kita save as ya, kita ganti nama. Oke, selanjutnya kita finish edit, klik kanan, finish edit atau return. Ya, seperti ini katakanlah tadi ya. Nah, kita klik return aja di sini, return, maka otomatis akan termodus assembly kembali. Dari sini kita lakukan perangkaian shaft terhadap gear. Caranya bagaimana? Kita lakukan constraint, kita pilih lagi insert ya. Kita pilih bagian pojok pada ujung daripada ini shaft untuk gear. Nah, kita pilih yang bagian ini. Jangan sampai keliru ya. Nah, kita pilih yang bagian ini. Karena posisinya dia berada di ujung. Oke. Nah, ini ya. Posisinya berada di ujung. Kita pilih yang alien. Oh, salah. Kita pilih berarti posisinya ada di depan. Kita pilih yang alien ya. Oke, kita cancel terlebih dahulu. Atau kita putar supaya lebih mempermudah. Kita rotate seperti ini. Kita rotate seperti ini. Ya. Kita pilih constraint.
Nah, kita pilih bidang yang ini, kita paskan dulu ke pasak ya. Kita paskan dulu ke pasak. Nah, lebih enak lagi kita paskan dulu ke pasak. Ups, kita paskan. Nah, kita putar dengan free rotate. Nah, yang ini ya. Nanti bisa pas ya. Ini dengan bidang itu. Oke. Lanjut kita constraint, kita tentukan bidangnya dulu. Nih, constraint bidang ini, bidang luar pasak pada poros. Itu kita flush terhadap bidang ini, lubang pada gear. Nah, setelah kita flush, kita apply, lalu kita insert. Kita insert bagian ini. Kita insert bagian ini, kita pilih ujungnya. Oke, lalu kita putar, saya main cube saja. Nah, kita pilih yang bagian ini. Nah, ya, kita pilih bagian ini, saya putar lagi, maka sudah jadi. Lalu kita lakukan yang namanya oke. Oke, dari sini proses perangkaian daripada gear terhadap poros sudah jadi. Di sini dia bisa berputar mengikuti pasak dalam poros tadi ya. Nah, seperti ini. Kita bisa arahkan klik kiri tahan, kita putar, kita geser mouse kita. Ini otomatis juga ikut berputar, tapi tidak bisa kelihatan ya, tidak bisa kelihatan. Karena kalau posisinya seperti ini saya putar, lah dia kan akan kelihatan. Kita lihat yang ini saja, pasak yang bergerak ini saja ya. Nah, seperti ini. Maka dia berputar semua. Oke, sudah hampir jadi perakitan daripada komponen belt drive assembly. Ketika kita tekan home, posisinya berubah menjadi seperti ini ya, home. Karena kita belum setting. Ya, seperti ini. Kita belum setting. Nah, oke, seperti ini. Untuk lebih mempercantik dalam tampilan, kita lakukan set current view as home 50 stand. Nah, ketika nanti kita berada di posisi mana saja, kita tekan home, maka otomatis akan terload seperti ini ya. Baik, langkah selanjutnya setelah semua sudah terpasang, sekarang kita ambil baut dan mur lewat content center. Adapun caranya adalah sebagai berikut. Kita tekan place. Namun place yang kita pilih adalah place yang ada panahnya ya. Yang ada panahnya. Lalu kita pilih place from content center. Di sini yang akan saya keluarkan dahulu adalah pasak ya. Saya cari pasak di content center. Jadi di inventor ini ada fasilitas pendukung untuk benda-benda kecil ya, benda-benda kecil. Seperti contoh ada cable harness, fastener, ada bolt, nut, pin, rivet, washer, ada feature juga. Lalu mold, benda-benda molding, benda-benda untuk support, bearing, circle, clip, collar, Q, lock nuts, sealing, dan sim. Namun yang kita cari adalah pasak ya. Posisi pasak itu ada di shaft part. Di shaft part ini di bagian rounded. Di bagian rounded ya, di shaft part, di keys. Di key, di kunci ini kita double klik. Lalu letaknya di key mesin, lalu di rounded. Nah, di sini posisi pasak kita. Namun apabila kita nanti bingung dalam mencari, silakan saja searching di advance di sini ya, atau di searching di sini bisa. Karena dari setiap gambar kerja nanti akan menampilkan komponen mana pasak tersebut jenisnya ya. Jadi contoh di sini pasak itu nomor 7. Ini ditunjukkan nomor 7. Pasak nomor 7 dan nomor 6. Nomor 7 dan nomor 6. Kita lihat.
7 dan 6, Q1 dan Q2. Di sini DIN 6885. Nah, ini jenis material dan ini jenis daripada pasaknya. Dari sini kita bisa tahu ukurannya sekian. Dari sini kita langsung bisa search saja tanpa perlu kita searching. DIN 6885 seandainya ini di searching. Nah, yang ini ya, DIN 6885. Tipenya adalah A8. Tipenya adalah A8. Berarti yang ini nanti tipenya adalah A8. 6885 tipenya adalah A8. Atau kita bisa searching langsung di sini. Seandainya kita malas mencari, kita manfaatkan fitur daripada advance. Kita tulis saja DIN 6885. Kita tekan enter pada keyboard, maka otomatis akan mencari daripada komponen dalam DIN 6885 tadi. Ya, kita pakai yang 1A ya, 1A yang ini. Nah, kita klik satu kali lalu kita OK. Maka akan otomatis terload. Kita tunggu prosesnya. Kita tunggu prosesnya. Dan dari sini kita disuruh untuk memilih ukuran. Memilih ukuran. Ukurannya yang dikehendaki dalam gambar itu 22 sampai 30. Lalu itu untuk diameternya 22 sampai 30. Kan kita pakai di gambar adalah 24. 24 jadi kisaran rentan 22 sampai 30 kita pakai yang ini. Lalu paralel key-nya yaitu panjangnya kita pakai nanti 40 ya, 40 karena ada yang 46, 50, 40. Lebar pasak kita kan 40, jadi kita pakai yang ini. Setelah itu kita tekan OK. Oke, muncul satu, tapi belum sepenuhnya muncul. Kita tekan satu kali. Karena ada dua, kita tekan satu kali lagi, lalu kita tekan ESC. Nah, seperti itu. Jadi pasak ada dua sudah terbuka. Lalu kita pasangkan pasak pada puli dan gear. Kita pasangkan pasak pada puli dan gear. Untuk memudahkan memasang, kita lakukan yang namanya visibility terlebih dahulu. Ini saya collapse all, saya cari yang puli, yang ini saya klik kanan, visibility hilang ya, hilang. Ini untuk memudahkan. Dalam arti sudah posisinya terpasang namun dihilangkan sementara untuk memudahkan pemasangan pasak terhadap ini poros. Oke, langkahnya yaitu menggunakan constraint. Constraint yang ini kita klik ya, kita pilih bidang yang bawah, terhadap bidang bawahnya pasak pada poros, kita klik OK, proses ya, lalu kita apply kembali. Nah, di sudut radiusnya si pasak ini terhadap radiusnya ya, kita putar atau kita seperti ini. Nah, terhadap radiusnya si poros. Nah, seperti ini ya. 1. Kita apply. Nah, lakukan hal yang sama radiusnya si pasak dengan radiusnya si poros. Namun posisinya agak terrancu. Kita geser saja ke kiri supaya posisinya terlihat. Kita geser ke kiri, klik tahan, geser saja ke kiri. Lalu kita lakukan kembali constraint seperti ini. Ya. Kita lakukan kembali constraint pas radiusnya si poros ketemu dengan radiusnya si pasak. Ini saya agak keginiin, kurang bisa ya. Nah, seperti ini. Nah, yang ini ya. Nah, jadi sudah tersambung. Nah, langkah selanjutnya yaitu OK.
Nah, dari sini pasak akan terconnecting dengan poros. Ya, pasaknya akan lengket dengan poros. Lakukan hal yang sama dengan memasangkannya di poros bagian gear. Nah, kita hidden dulu yang bagian gear. Di gear kita hidden, di visibility-nya kita unchecklist. Lalu kita pasang kembali pasak pada gear seperti ini. Sebentar, biar enak view-nya. Ya, kita pasangkan di bagian ini. Kita klik satu kali, kita apply. Nah, kita pilih bidangnya, bidang pasak yang ini. Ya, yang ini radiusnya pasak terhadap radiusnya si pasak pada poros. Sebentar, yang ini ya. Kita klik, kita oke. Nah, posisinya pasaknya berada di mana? Pasaknya berada di pasaknya menghilang. Kita lakukan undo terlebih dahulu. Nah, kita lakukan undo terlebih dahulu seperti ini. Saya lakukan yang sebelahnya seperti ini. Saya free orbit. Saya pasangkan di sini. Seperti ini. Nah, bila posisinya di sebelah sini tidak kelihatan, kita oke terlebih dahulu yang ini. Kita geser ke sana supaya mempermudah. Kita constrain lagi. Nah, kita beri hal yang sama, yaitu radiusnya si poros bertemu dengan radiusnya si pasak. Kita putar ya dengan free orbit. Nah, yang ini. Nah, seperti ini. Oke, selesai. Lakukan home. Nah, jadi berikut pasak sudah terpasang. Selanjutnya tinggal kita unchecklist kembali. Kita checklist kembali visibility-nya supaya poros ini masuk ke puli kembali. Spur gear-nya juga sama, kita checklist, kita tekan visibility kembali. Baik, setelah tadi kita lakukan pemasangan pasak, selanjutnya adalah pemasangan baut. Baut yang digunakan di komponen ini menggunakan jenis baut pada gambar kerja, yaitu M12 dengan panjang 45. Namun di sini tidak diketahui jenis spesifikasi baut tipe apa yang digunakan. Nah, maka dari sini kita bisa gunakan yaitu tipe 4017. Untuk mengambil baut langkahnya sama, kita pilih Place from Content Center, kita klik. Dari sini saya lakukan advance ya, ISO 4017, saya ketik enter, saya pilih yang ini ya, saya posisikan dulu view-nya supaya enak di mata seperti ini ya, saya scroll ya, seperti ini saya scroll. Nah, langkah selanjutnya yaitu jangan diklik dulu, arahkan ke ulir dari base, arahkan ulir yang ini, arahkan ulir ke base. Kita klik satu kali, lalu klik yang kedua di kepala bautnya itu menempel pada housing ya, kepala bautnya menempel pada housing. Kita klik kedua kali, jangan sampai berubah phase ya. Kita klik satu kali di sini. Oke, ada kekeliruan karena ada phase tersitu. Kita lakukan kembali. Place from Content Center, ISO 4017, enter. Seperti ini, saya pilih kepala, saya pilih ulirnya, ulir pada base satu kali, lalu di kepala baut satu kali. Nah, untuk menentukan kedalaman atau panjang baut, ya di gambar kerja tadi terlihat 45, maka kita bisa mengukur di sini. Nah, di sini kita geser saja panahnya. 45 ternyata di sini ya, langsung otomatis 45.
Ini 40, ini 35, 40, dan 45. Maka kita lakukan seperti ini dulu. Kalau kita posisikan membuat OLER seperti ini, nanti akan otomatis tergenerate semua, terduplikat. Karena pada sistemnya, kalau posisinya itu sama, melingkar maupun rectangular, kalau diameternya itu sama, maka otomatis terduplikat. Saya apply ya. Ketika saya apply, maka otomatis terduplikat. Ya, seperti itu. Saya tekan ESC dulu. Kita cek. Nah, maka otomatis terduplikat ya. Seperti itu ya. Oke, setelah baut selesai, lakukan pengambilan lagi di plus from content center untuk mengambil nut ya, mengambil nut atau mur. Di sini nutnya menggunakan panjangnya yaitu 12 ya, 12 M24. Nah, di sini saya pakai 4035 ISO ya, ISO 4035. Oke, saya pilih yang ini. Namun saya arahkan, ternyata ketika diarahkan ada tanda checklist X tidak support ya, tapi saya keluarkan di luar saja karena di sini ada kesalahan. Kita klik satu kali di sini, sehingga dia tidak muncul. Saya ulangi lagi prosesnya, plus from content center ISO 4035. Oke, seperti ini. Nah, saya klik langsung di luar satu kali. Saya pilih M24 karena matris diameternya 24. Lalu saya tekan OK. Saya klik satu kali, saya klik satu kali lagi. 2, saya ESC untuk membatalkan perintah sebelumnya. Ya, lakukan pengikatan menggunakan constraint. Kita gunakan insert seperti ini. Ya, kita lakukan insert. Kita paskan ke sini, nempel di kepala, nempel di ini ujung kuli. Nah, seperti itu ya. Kita gunakan insert, kita apply, kita lakukan langkah sebelumnya sama pada gear. Sini. Oke. Kita oke, selesai. Berikut merupakan tutorial cara merangkai sebuah gambar rakitan yaitu belt drive assembly, di mana tadi sudah kita jelaskan semuanya mengenai cara merakit yaitu menggunakan constraint. Mulai dari mate, kalau kita pakai mate yang ini bisa menggunakan sumbu ataupun rusuk dengan rusuk. Kalau ini bisa rusuk dengan rusuk namun saling berhadapan ya, berhadapan. Nah, ini saling bertolak belakang. Nanti ada pengembangan sekali lagi yaitu di angle, di tangan, dan di insert. Di insert ini seringkali digunakan. Kalau kita pakai insert, itu pasti dia jarak freedom-nya itu terbatas. Jadi hanya dia bisa muter dan ada jaraknya. Seperti itu ya. Oke, itu dari constraint dalam fitur pengikatan relationship. Ya, untuk ketiganya ini masih berlanjut ke selanjutnya. Oke, seperti itu saja pertemuan kali ini mengenai cara merangkai gambar rakitan belt drive assembly. Untuk lebih jelasnya, jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya fitur, bisa bertanya di komen di bawah ini, atau kalian bisa lakukan chat pada handphone Bapak. Oke, itu saja pertemuan pada kali ini. Selamat mencoba dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.